1 Raja-Raja pasal 19, lihat pada ayat yang ke-15 mulai. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di dekat Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saya mau Anda perhatikan ada hal yang aneh di sini. Kalau Anda cek dalam bahasa Inggrisnya, kata menggantikan engkau. Nah, kita tahu settingnya atau backgroundnya adalah Elia frustrasi karena ancaman Isabel. Kita pernah dengar khotbah Bill Wilson bahwa yang mematikan itu bukan pedangnya Isabel, tapi perkataan yang keluar dari mulutnya yang mematikan. Dan Elia frustrasi, dia minta mati, ketemu Tuhan di Gunung Horeb. Dan Allah berpikir, nah ini hopeless, ini nabi tua ini, sudahlah. Udah kamu pulang aja lah katanya. Selesai tugasmu, tapi beginilah, urapi 3 orang. Hazael, Raja Aram, Yehu, lalu kemudian Elisa. Nah ketika Tuhan bicara soal Elisa, dia berkata, urapi Elisa untuk menggantikan engkau sebagai nabi. Nah, kalau Anda cek dalam bahasa Inggrisnya, kata menggantikan itu dikatakan gini, urapi Elisa di dalam kamarmu, in thy room. Ya, jadi posisi seseorang itu ternyata ekspresinya bagus kan dalam Alkitab bahasa Inggrisnya. Bahwa posisi seseorang itu tempat di mana dia berdiri, itu merupakan suatu ruang tersendiri. Nah, ketika ruang itu ditinggalkan seseorang, Tuhan berkata, lalu Elisa engkau angkat dan masukkan di ruangmu. Coba renungin, saudara. Elia ini nabi yang luar biasa. Kelak sebetulnya kalau kita jujur berkata ya, di depan manusia memang betul. Elisa ini direkod di Alkitab. Dia buat 2 kali mujizat lebih banyak daripada Elia. Tapi menurut saya, Elia lebih besar dari Elisa. Musa lebih besar dari Yosua. Sekalipun dua-duanya ini kita tahu ujung akhir hidupnya tidak sesempurna yang diharapkan. Buktinya ketika Yesus muncul di Gunung Tabor, Gunung Kemuliaan, yang muncul bukan Elisa dan Yosua, tapi Musa dan siapa? Elia. Right? Tapi kita belajar, Elia itu harus digantikan. Nah, istilah yang Tuhan pakai itu aneh. Itu merupakan kamarmu, Elia. Taruhkan Elisa di dalam kamarmu. Di dalam jabatanmu, artinya di dalam kamarmu. Itu kamarmu. Kamu pakai. Gunakan untuk Elisa. Saya mau berkata begini pada saudara. Kerinduan hati ini ya, sebetulnya kalau saya seringkali merenung dalam hati saya. Setiap kali saya menyiapkan hati untuk Tuhan, tanya Tuhan, apa yang kau mau sampaikan kepada umatmu ini. Selalu setiap kali saya merenung, saya berdoa, tanya Tuhan, minta ayat, minta firman, untuk Anda, untuk saya juga, untuk saya bisa makan. Kerinduan yang paling besar sebetulnya adalah membawa setiap kita ke tempat yang Tuhan mau. Dan itu tidak pernah bisa saya bawa Anda ke tempat yang saya tidak pernah injak. Omong kosong. Akan muncul teori yang berkepanjangan. Ya, banyak orang khotbah begitu bagus, begitu hebat, tapi dia sendiri belum pernah ke sana. Tetapi saya mau belajar begini. Elia, dia hanya bisa memberikan akan kamarnya kepada Elisa. Dia tidak bisa berikan kamar orang lain kepada Elisa. Yang dia bisa berikan kamarnya. Yang dia bisa berikan adalah hidupnya. Apa yang dia punya, bukan apa yang dia tidak punya. Alkitab berkata, Tuhan berkata, Elia, taruhkan sekarang Elisa di kamarmu. Artinya menggantikan engkau keluar dari kamar itu, engkau pulang aja lah. Sekarang Elisa harus masuk di kamarmu. Itu yang engkau punya, berikan kepada Elisa.
Dan di sini saya belajar, saudara sekalian, betapa Tuhan itu mau sebetulnya semua kita naik di hadapan Allah. Itu bukan kamar yang eksklusif, hanya Elia tok yang punya, yang lain tidak boleh menikmati. Enggak. Kamar itu terbuka untuk semua orang yang available, yang sedia, tapi yang juga mampu bisa masuk ke kamar itu. Itu bukan eksklusif jabatan kenabiannya. Tapi saya belajar, nanti kita belajar, itu merupakan stage, tingkatan, level, di mana orang mengenal akan Tuhannya. Dan kalau kita belajar dengan cara begitu, saya percaya ada sesuatu yang luar biasa akan kita alami kalau Anda ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Hanya memang sampai pada titik kenal tertentu aja, itu membutuhkan struggle yang mengerikan. Dan harganya mahal. Tidak semua orang ternyata mau dan akhirnya sanggup untuk bisa ke situ. Tapi minimal Anda harus tahu dong kemana kita mesti pergi. Saya terus terang seminggu terakhir ini hati saya ini ya, mix lah banyak hal. Tapi ada yang paling kuat, tanda petik ganggu hati saya itu mimpinya Bu Lisa ini. Minggu lalu hari sore dia cerita sama saya, atau pagi ya dia cerita sama saya. Sebelum saya khotbah tentang apa yang saya sampaikan minggu lalu, The Glory of the Tabernacle, dia diberi mimpi oleh Tuhan. Nah, dalam mimpi dia lihat ada gedung tiga lantai gitu ya. Dan dia dibawa naik sampai ke lantai ketiga. Dan di lantai 3, dia lihat saya di situ. Begitu dia masuk, saya ngajar. Dia masih nggak tahu saya ngomongnya apa. Pokoknya saya ngajar. Saya tanya sama dia, berapa orang yang kamu lihat di situ selain kamu? Nggak ada. Jadi memang itu tempat sepi, saudara. Sebab tidak ada orang atau jarang orang yang mau bayar sampai ke situ. Siapa yang ingin kenal Tuhan segenap hati? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. At least itu good start buat saudara. Oke. Nah sekarang saya mau ajar Anda begini. Ternyata untuk membuat Elisa itu bisa masuk ke kamarnya Elia, ini perlu pendidikan rohani yang luar biasa. Ada proses pendidikan secara rohani yang harus dilewati. Banyak sebetulnya. Tapi saya mau sampaikan 3 step. Dan 3 ini sebetulnya simple. And yet, nggak segampang yang orang duga. Kita mulai ya, saudara. Coba buka. 1 Raja-Raja sekarang pasal 19. Terusin pada ayat yang ke-19. Ini judulnya Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dan dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elia itu berasal dari Abel Mehola. Kata Abel Mehola artinya the meadow of dancing, padang rumput tarian. Bahasa Ibrani-nya bukan Mehola, Meholah. Yang dipakai Meholah, creative ministry. Bahasa Ibrani itu mirip dengan bahasa Indonesia. Meholah itu artinya tarian. Bahasa Indonesia, megolah itu menari, saudara. Mirip-mirip. Bahasa Jawa itu ya megol. Jadi Jawa itu agak ada sedikit Hebrunya sebetulnya. Dalam hal meholah dan megolah itu kurang lebih sana. Cuma di sana itu dancing, kalau megolah ini dangdut lebih banyak di situ. Elisa ini bukan orang sembarangan, ini orang kaya sebetulnya. Dia seorang petani farmer yang kaya. Buktinya apa? Dia membajak bukan dengan sepasang lembu, 12 pasang.
Bisa bayangin nggak? Luas tanah yang dia miliki itu. Dan bukan dalam keadaan nganggur. Dia sibuk kerja, dia pegang yang ke-12. 24 lembu membajak akan tanahnya. Itu kalau cuman 1000 meter aja, enggak saudara. Berhektar-hektar saya percaya. Dan saat itulah, Elia cuma lemparkan jaketnya. Dan Elisa ngerti apa artinya itu. Lalu kita berkata dia pergi dan dia ikuti Elia dan menjadi pelayannya. Hal yang pertama, ini dengerin saudara ya. Kalau kita ini ingin maju dalam Tuhan, cuman begini aja. Yang pertama ini. Kita harus belajar melihat bahwa perkara rohani itu lebih luar biasa daripada perkara jasmani. Ini aja peperangannya. Kalau yang bagian pertama kita nggak bisa menang. Susah, saudara. Kenapa sebagian besar orang tidak bisa tumbuh rohaninya? Oleh karena lahan yang berhektar-hektar dengan 12 pasang lembu lebih berharga dari perkara rohani. Ya kan? Kita mau kerjakan itu sebagai tujuan kita. Nah, banyak orang Kristen tujuannya itu cuma di dunia aja nih, materi. 12 pasang lembu dan sekian ratus hektar mungkin yang dia punya. Orang berkata, Elisa, engkau bodoh sekali. Gitu kenapa ditinggal? Tapi saya ingatkan saudara, kalau kita tidak cukup bodoh di hadapan dunia, hal kerajaan surga tidak akan kita dapat. Saya pernah ceritakan dengan Anda. Saya lihat film animasi, film kartun, saudara. Tentang isi cerita Alkitab perumpamaan Yesus. Sampai kepada saudagar yang kaya. Diceritakan oleh Yesus, ada seorang pedagang yang kaya raya. Tanahnya begitu luas, rumahnya begitu gede. Dia seorang pengusaha, saudagar yang kaya raya. Dia pergi kemana-mana berdagang, dapat untung banyak. Dan dia cari akan mutiara yang sangat langka, yang dia damba-dambakan dalam hidupnya. Satu hari dia ke sebuah toko, dan dijumpai akan bol mutiara yang begitu langka, begitu indah. Dan dia tanya, berapa harganya? Lalu orang ini memberikan akan angkanya. Dan ketika dihitung, nilainya sama dengan seluruh kekayaannya. Lalu orang ini berkata, jangan jual permata ini. Aku akan kembali, aku akan bayar itu. Apa yang terjadi saudara? Dia jual tanahnya, dia jual rumahnya, dia jual semua isinya. Dia jual habis. Dapat uang dari logam, dari emas, satu peti besar. Dia tukar dengan mutiara satu. Saya lihat di dalam animasi itu, dia naik dokar dengan keledai kecil di atas depannya. Tinggal itu yang dia punya. Sudah nggak punya apa-apa lagi. Ratusan pegawai yang kerja di ladang coba melambaikan tangan, say goodbye kepada tuannya. Sambil berpikir, sinting dia. Lalu ketika malam tiba, tidak punya rumah lagi. Cuma membuat api unggun dengan atap langit, dengan selimut embun, saudara. Dia cuma pandangi mutiaranya dengan senyum sendiri, dari ujung ke ujung, bulet. Nggak ada variasinya. Bulet aja. Dia lihat semalaman. Saya ngomong gini dalam hati, goblok ya orang ini ya. Roh Kudus berkata, kalau kamu tidak segoblok dia, kamu tidak akan dapat kerajaan Allah dalam hidup. Anda dan saya apakah sudah cukup goblok, saudara? Kita masih terlalu pinter kan? Bah, itu goblok sekali. Seperti Elisa. Itu jubah Elia kumel. Itu bukan merek Boss. Atau Gianni Versace. Atau apalah. Whatever. Tailor mana yang buat saya nggak tahu. Itu kumel. Dikasih Anda aja, Pak, gombal ini buat apa? Tapi dilempar gombal begitu. Dia berkata, aku ikut. Dan orangnya radikal. Dipotong lembunya. Bajaknya dibuat api untuk masak. Dia berkata, aku tidak akan kembali. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi.
Dia berkata, tinggal dan jadi pelayannya. Saudara sekalian, perkara rohani itu harus dimulai dengan rasa haus dan lapar yang begitu rupa sampai engkau berkata, apapun, asal aku dapetin yang Tuhan mau berikan, apapun, Anda pasti maju. Kalau enggak, susah. Apalagi kalau Anda berkata, loh Pak, keliru Pak, saya ini kebalik. Saya malah bercita-cita seperti Elisa sebelum jadi nabi. Apa itu? Sugih Pak. Ini firman hari ini nggak cocok, nggak dalam roh ini. Saya mau punya 13 pasang lembu. Kok nggak 12? Satu untuk serep. Kalau itu sikap kita hidup hanya untuk cari kekayaan. Kita hidup supaya kita seperti Elisa sebelum jadi nabi. Anda nggak dapat ruangnya, kamarnya Elia. Forget it. Nggak dapat. Tapi unfortunately, sebagian besar orang Kristen puas kalau dapetin 5 pasang aja Pak, jangan 12, sudah cukup. Elia boleh lemparin jubahnya, robek jubahnya, bakar jubahnya, gua nggak ngurus deh, pokoknya dapat 5 aja, lumayan katanya. Dan ini yang membuat kekristenan tidak bisa bertumbuh, karena orang tidak ngerti value yang rohani yang Allah beri dalam hidup kita. Dibutuhkan orang-orang yang cukup goblok, saudara, untuk meninggalkan the meadow of dancing, Abel Meholah, dengan padang rumput dan tanah pertanian berhektar-hektar, dengan 12 pasang lembu, tinggalkan. Dan kemudian dia hilang. Mana ayatnya? Nggak muncul lagi setelah itu. Di 2 raja-raja kelak baru dia muncul. Tapi ini hati seperti ini, saudara, yang membuat Anda bisa naik ke atas seperti yang Tuhan inginkan. Yang kedua, kalau orang sudah punya hati begitu, ya, apapun, ini hatinya susah nih, hati gini susah. Kalau Anda sudah punya hati begitu, yang kedua adalah Anda jadi pelayan. Elisa tidak pernah muncul lagi sampai kelak proses terakhir menggantikan Elia. Belasan tahun dia lenyap, tidak muncul di mana-mana. Dan selama itu Alkitab cuma memberikan penjelasan pendek. Dia menjadi pelayan Elia. Artinya apa? Didikan pertama, kalau Anda sudah haus lapar akan Tuhan, cukup goblok untuk meninggalkan semuanya dan ikut Tuhan, tok. Yang pertama Tuhan didik buat kita adalah apa? Jadi pelayan. Begini, saudara. Angkat itu, diangkat. Buang itu, dibuang. Tinggal tunggu perintah. Diperintah, dia hanya melakukan yang diperintah. Tidak punya hak sama sekali. Nggak ada. Usul ya Nabi. Oh, nggak bisa. Dia hanya tunggu perintah. Perintah. Sebetulnya ngapain? Apa yang dia alami? Proses direndahkan oleh Tuhan. Kerendahan hati. Tapi yang kedua, karena interaksi dengan dapat perintah itu, suka nggak suka, dia belajar mengenal Allah di situ. Karena Nabi itu aneh cara berpikirnya kan. Dia ngikuti kemana roh Tuhan bawa dirinya. Elisa mesti belajar apa yang Tuhanku ini inginkan. Sambil dia coba kenal siapa Allah yang dia layani dan kelak akan aku layani. Dia tahu jatahnya luar biasa. Tapi sekian belas tahun pertama, Alkitab berkata dia menjadi pelayan Elia. Nah, apa yang dia buat? Dia tunggu perintah, dia hanya melakukan apa yang diperintah oleh tuannya, hanya itu. Bernubuatkah dia? Tidak ada catatan di Alkitab. Tidak ada. Bahkan dia tidak termasuk anggota para siswa sekolah nabinya Elia. Nggak masuk. Cuma dari jongosnya Elia. Sini, situ, sini, situ. Luar biasa. Dan sebegitu rupa, itu mendarat dalam hidupnya. Begitu kuat. Kemanapun tuannya pergi, dia ikut, saudara. Dan nanti kelak justru itu yang membuat dia qualified masuk di kamarnya Elia. Banyak orang juga nggak tahan dari pelayan. Kebanyakan kita ini pengen jadi pimpinan. Karena pelayan itu susah. Susah. Pak Ardian pernah ngomong jujur sekali. Satu hari, waktu Konghi datang pertama kali,
Ditanya di depan saya nih, lagi makan siang di restoran Pringgading, tanyain. Adian, katanya, apa yang kamu paling seneng kerja sama Petrus Agung, layani sama-sama dia? Oh, aku senang diajar kenal akan Tuhan, begini bla 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 bla. Apa yang kamu paling gak seneng? Dia bilang, waktu kami beda pendapat. Dia berkata, kamu jujur. Tapi lihat ada dua peraturan. Yang pertama, pemimpin tidak pernah salah. Yang kedua, kalau sampai dia salah, kembali kepada peraturan pertama. Saya berkata, masuk sumur semua. Enggak, saudara. Kayak Jim Jones. Minum racun, mati semua. Tapi sebetulnya proses orang jadi pelayan itu kan susah. Karena apa? Ini saya tidak majikannya Pak Ardian ya. Enggak. Kita sama-sama melayani. Tapi teman aja proses untuk kita saling ngerti nggak gampang kan? Karena apa? Orang itu kan punya inisiatif, punya ide, punya kreativitas, dan selera berbeda-beda. Beda. Semuanya beda. Dalam ruangan aja kalau tanya, makan apa? Saya mesti hati-hati. Jangan bilang mangut aja. Pasti dia nggak makan, Pak Ardian. Dan dia jangan berkata acar bawang aja. Nyeksa saya sebetulnya. Karena itu makanan Mesir. Ngerti, saudara? Soal makan aja masalah kok. Masalah. Gak usah Pak Ardian, istri saya aja lupa terus kok. Bahwa saya itu gak makan bawang dan berambang. Kami nikah sudah 18 tahun ya? Berapa? 18 tahun? 14? 14 tahun aja lupa terus. Nah, karena dia gak berubah-ubah, saya yang berubah akhirnya. Apa itu? Memaafkan terus sudah. Mau apa? Udah gak berubah, saya yang berubah. Kalau pesen makanan mesti lupa. Dan maafnya banyak, saya stoknya masih banyak, saudara. Tenang aja. Dia nggak berubah, saya yang berubah lah. Orang beda, tapi gimana sih orang itu dibawa satu orang dan jadi pelayan? Dengan Tuhan sama. Stage paling awal yang mesti dihadapi orang adalah apa yang Tuhan perintahin, kerjain aja. Tuhan sama sekali tidak bisa didiskus soal seleramu, nggak bisa. Dalam level itu, belum waktunya diskusi. Anda ngerti? Perintah kerjain. Susahnya, sambil ngomel, dia ngerti. Ayo. Kan Tuhan baca hati, dah. Anda ngomel, dia ngerti nggak? Ngerti banget. Nah, ini bagian pendidikan yang kita orang Kristen harus belajar melewati. Elisa jadi pelayan. Pelayan. Apa yang dia buat, gak ada orang tahu. Bernubuat kagak, semuanya enggak. Cuma ngabdi kepada Elia. Tapi kelak karena pengabdiannya kepada Elia, waktu sekian tahun kemudian, raja berkata, panggil Elisa. Siapa itu? Dia bekas pelayan Elia. Langsung raja berkata, memang padanya ada firman Tuhan. Ini yang tidak gampang. Semuanya ada aturannya. Dan dengan Tuhan sama. Kalau kita tidak sanggup jadi pelayan, dan itu hilang, saudara. Nah sekarang ini kebalik. Nama melayani itu sama dengan tampil. Itu yang saya heran. Di mana bisa connect-nya? Dulu Elisa hilang aja. Sekarang kalau melayani, artinya mesti ke Sri Ratu beli dasi. Itu yang membuat susah. Sudah kehausannya nggak ada, cara mikir soal pelayanan berbeda. Saya ingin kita kembalikan nanti, lurusin ya saudara, apa yang selama ini nggak lurus. Karena ini yang harus diperhatikan. Nah, setelah itu, ini yang luar biasa. Coba buka di 2 Raja-Raja pasal 2. Ayat pertama. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri,
Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Nah, kalau Anda baca seterusnya, dari Yeriko nyebrang ke Yordan. Terus nyebrang sampai akhirnya, kalau Anda baca terus ya, ayat yang ke-9. Kita lihat. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya, dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan dia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang itu mencari 3 hari lamanya, tapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Nah, sekarang dengar baik-baik. Kalau orang sudah dididik ya, buat ini, buat itu, buat itu. Hanya nunggu perintah. Nanti pada level berikutnya, saudara akan dites, diuji Tuhan, kepekaanmu mengenal hati Allah. Jadi ini ada ujian, sekaligus tempaan untuk mempertajam kita mengenali akan kehendaknya. Lebih tepat, mengenali akan jawaban ya yang dari Tuhan. Ya-nya Tuhan itu ada 3 macam. Ini yang Anda mesti hati-hati. Saya ulangi ya, kalau Allah berkata ya, bisa 3 artinya. Apa itu Pak? 3. Yang pertama, ya karena itu merupakan kehendak Tuhan yang sempurna. Ya karena memang dia berkata, kehendaknya berkata, ya itu kehendakku yang sempurna. Nah kalau di sini aman. Aman. Dia bilang, ya itu aman. Anda akan terima tanpa susah payah, tanpa ngotot, tanpa berantem, tanpa berjuang. Ya dikit lah, saudara, nggak ada artinya. Tapi kalau ya itu sudah dari Allah, ya kehendakku, Anda dan saya tidak terlalu perlu bayar harganya. Dia sudah jamin semuanya, itu beres. Nah ini yang sebetulnya harus paling dikejar orang. Karena apa? Ini paling baik. Walaupun awalnya kelihatannya bungkusnya jelek biasa. Tapi ini yang paling baik. Semua orang berkata, aku mau kehendakmu ya Tuhan. Tapi hanya di luar, dalamnya, tapi yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Itu bukan. Tapi kalau Anda serius ya, Anda ngerti, ya yang aku kejar itu, ya yang karena dari kehendak Tuhan. Yang kedua, ya karena seizin Tuhan. Nah seizin ini karena kehendakmu sebetulnya.
Contohnya, 50 nabi. Ayo dong cari Elia. Elisa berkata, jangan pergi. Ketika mereka minta terus sampai memalukan. Nggak tahu tuh gimana tuh. Nabi ya, sudah tuwek-tuwek mungkin ya. Sampai memalukan kayak apa nggak tahu. Elisa berkata, baik, silahkan pergi. Itu ya nggak? Silahkan pergi. Ya tak? Ya, pergi. 3 hari, 3 malam, naik turun gunung. Babak belur kakinya, kepleset sana, kepleset sini. Hiking, kayak ranger saudara, naik turun gunung. Ya, ketemu nggak? Nggak tahu. Balik ke Elisa. Sudah lemes, dada dua begini. Nggak ada. Jawabnya Elisa berkata, bukankah sudah kukatakan jangan pergi? Loh kok lagi bilang ya? Lah kan gue sudah nggak bisa dicegah. Ya silakan, rasakno. Nah, itu bahaya saudara. Makanya jangan berkata, Tuhan boleh kok. Ya itu kehendak atau seizin. Nah di sini kalau Anda jujur dengan dirimu, Anda bisa bedain. 50 nabi ini berkata, kalian mau cari Elia. Kenapa sih kok ngotot pengen cari Elia? Menurut saya sih, belum rela. Kalau Elisa yang mimpin, belum rela. Kalau Elia, oh senior Elisa, itu batur kok naik. Oh biasanya serbet di sini kok tiba-tiba naik. Ya, batur serbet. Serbet kok bisa pakai jubah? Nggak bisa. Elia itu top. Elisa gimana? Sebetulnya menurut saya nggak terlalu rela Elisa mimpin. Kalau Elia kembali, nah itu dong, kamu pakai serbet lagi, itu jubah kembaliin. Walaupun pertama kalian berkata apa? Roh Elia hingga pada Elisa, itu kan dalam paket, dalam roh, rohnya Elia. Terus mikir lah, mikir, irinya keluar, cemburunya keluar, saingannya keluar, ide gila muncul. Kami cari Elia. Dipikir, Tuhan kayak Michael Jordan. Angkat kayak di dribble Elia. Naik turun gitu. Ngawur. Siapa tuh diangkat terus dicemplungkan ke lembah. Duh Tuhan kok nyemplung-nyemplungin orang kayak jual ikan masuk. Cemplung. Elisa berkata, jangan suruh pergi. Dia kan ngerti. Naiknya gua ngerti. Hilangnya gua ngerti. Ketika mereka minta sampai memalukan. Dia berkata, silahkan pergi. Ya itu artinya rasakno dewi. Tuhan itu baik kok saudara. Saya beritahu ya, Tuhan itu gini, panjang sabar. Tapi kalau suruh geger, nggak mau dia. Bahasa di Kejadian, Alkitab berkata apa? Rohku tidak akan selamanya diam pada manusia, karena manusia itu daging. Kalau daging menguasai kita, Anda berkata, boleh kok, Tuhan iya kok. Lah iyanya itu bisa 2. Karena kehendak, tapi kalau Anda paksa terus, yanya berarti, artinya, ya singkatan dari, yo rasakno. Ya itu. Tapi saudara, itu yang gawat. Nanti seperti khotbahnya si siapa? Flash bowling. Dikasih sapu, yang satu naik, kemudian muter. Nggak mau. Umurmu tambah tuwek, saudara. Ada timingnya Tuhan. Miss, Anda kehilangan yang terbaik. Makanya didikan pertama itu jadi pelayan. Ngikut. Karena ini kuat pada Elisa. Dia tahu apa yang harus dia buat. Jadi jangan cari yang hanya ya, karena Anda hanya terimakan izin dari dia. Sekarang kau mesti bayar harganya. Kalau cuma seizin. Kalau kehendak dari dia yang mau, Anda kerjain. Kalau seizin dari kita, ngotot. Ngotot. Saya pernah cerita. Saya bertobat umur 17, saudara. Sekian bulan kemudian, sudah khotbah. Kelompok-kelompok 2. Waktu menjelang tamat SMA, sudah khotbah. Benar khotbah. Hati ini saya merasa gini. Bisa khotbah. Yang saya lupa, saya nggak tahu lah, bukan lupa, saya nggak tahu waktu itu. Tuhan itu punya timing, punya schedule. Lalu kemudian teman-teman ngomporin saya, kamu ini tinggal kesempatan
kesempatan yang belum terbuka. Anda kalau sudah merasa mampu kan, kamu nih kesempatan. Saya cari kesempatan. Betul diundang di beberapa kota, diundang. Wah kota. Saya ngomong di Urapi. Umur baru berapa? 19. Yang terima saya gereja gede-gede. Urapi. Itu kan pergi berdua dengan salah seorang teman yang tahun ini jadi murid School of X. Dulu teman saya pelayanan sama-sama. Kota. Luar biasa. Sudah ya, kayak pergi bertiga. Saya pernah cerita, Tuhan tuh santai kok. Kamu mau gitu? Baik, tak izini. Cuma rasa mau sendiri. Pergi bertiga ya. Waktu itu baru mulai dikenal pelayanan pelepasan. Jadi orang harus muntah supaya rohnya keluar. Kalau nggak muntah, tangan dimasukkan mulut, tekan, mesti muntah. Nah, keluar. Loh, saya mikir loh, setan kok mesti muntah ya? Itu baru keluar. Kok roh kok harus itu kalau gudeg dan soto, nah itu keluar. Setan kok harus dulu nggak ngerti saudara, itu baru sekali. Teman ini baru dilayani begitu, sampai merah pada mukanya gitu. Ikut ke kota kami melayani. Siang-siang saya dengan teman saya tidur, kecapean. Rombongan anak muda datang mau konseling. Umur 19 sudah konseling orang Roset, saudara. Atau rombongan diterima oleh teman ini. Oh, gampang. Anda perlu pelepasan semua. Kami nginep di rumah majelis orang tua. Kolotnya luar biasa. Dia pinjam garasi, minta sama anaknya koran. Untuk apa? Pelepasan. Terus didoakan, ya sekarang mulai tangan masukkan. Dalam nama Yesus. Semua gitu. Dilihatin, dilapor no papai. Lapor ke pendeta nih. Besoknya mereka berdua pulang. Saya masih di situ. Makan pagi dan diadili. Anda ini penyesatnya. Apanya saya bilang? Kemarin ada orang disuruh muntah-muntah di garasi saya. Loh siapa? Anaknya untuk bela saya. Pak, kalau Petrus aku nggak tahu apa-apa. Dia tidur kemarin. Temannya. Sama aja katanya itu. Om sudah tua nih, waduh. Yang betul etkul. Dosa orang muda, anak muda, hawa nafsu. Orang dewasa, dosanya apa? Kesombongan. Orang tua, curiga dosanya. Curiga. Wah. Maki-maki habis. Lapor pendeta ini, mereka punya majalah. Masukkan majalah. Kami kecolongan, penyesat dari Semarang. Mabuk. Pak Adi Sutanto dapat kopi majalahnya. Dibaca, saya dipanggil. Ini ada apa? Saya bilang, iya, saya bilang, itu orang ngajari muntah masalah kita yang kena. Kayak ini. Untung Pak Adi itu orangnya baik. Dibelain, saudara. Masih begitu dibelain. Dia buatin surat majalahnya. Dia ngomong secara etika Kristiani mesti begini, jelasin, tidak usah. Jangan dipublis keluar sebelum cek kepada pemimpinnya. Tapi CC-nya, nama saya dapat, nama teman saya dapat, 3 dapat, saudara. Kayaknya SP1, saudara, dapat. Kapok, betul. Saya bilang, suara khotbah-khotbahan. Ternyata di luar tidak seramah yang saya duga. Ganas, saudara. Believe me, ganas. Ngerti ya, saudara? Jadi ada yang Tuhan berkata, silahkan. Ya, artinya yo rasa no dewi, saudara. Tak ngomong nggak bisa, silahkan. Itu bahaya. Lo kan bilang iya, lo iya. Tapi ya itu kepanjangannya yo rasa no dewi itu tadi. Yang ketiga, ini yang lebih tipis lagi. Kalau Anda ditawari. Ayo, saudara. Yang pertama kehendak. Kehendak itu dari dia. Dia berkata, lakukan ini, lakukan beres. Kehendak itu. Anak saya di kemarin Singapura ngotot minta beliin barang yang harus dirakit. Ini pak, ini enggak, kamu nggak bisa ini pak. Saya bilang, oke, tak beliin. Saat yang kecil dengan mahal-mahal, saya bilang, ini beli. Sampai di rumah, di apartemen, buka. Wah, kecil-kecil. Pusing, garuk-garuk. Iya. Saya ketemu dia, bagaimana? Sabar, Papa. Ya, saya bilang.
Tiap setengah jam, bagaimana? Ini kepalanya sudah. Kayak apa kepalanya? Ini, lumayan, saya bilang. Tiap setengah jam bagaimana? Papa tuh, sabar. Ini butuh waktu. Ya, sampai detik ini belum selesai. Tak beliin nggak? Tak beliin. Tapi, rasakan sendiri. Dipilihinnya lebih baik, lebih simpel, nggak mau. Ya kan? Maunya ini, oke, nggak apa-apa. Ya, tapi apa? Ya rasakan sendiri. Tinggal tak ini, bagaimana? Ya rasa gitu dia sudah mulai. Itu sudah siksaan, saudara. Ngerti? Dengan Tuhan itu nanti Anda cuma ditangkain. Iya. Itu tak, saudara. Nanti itu nyiksa hidupmu. Karena kau tahu. Tapi toh orang nggak kapok-kapok. Dan biasanya kalau belum dialami, percuma diomong. Makanya saudara harus mengalami juga. Yo rasa lo dewi itu Anda harus mengalami. Tapi kalau sampai fatal, yo tanggung dewi resikonya, saudara. Susah, diomongin susah. Tapi ini memang kenyataan. Yang ketiga, yang paling bahaya. Kalau Anda ditawari Tuhan. Ini Elia Elisa ini ya, yang paling berat apa? Ditawari. Kalau Anda baca ya, lihat. Mereka kan sedang berjalan dari Gilgal. Ya kan? Elia ngomong sama Elisa. Tinggallah di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tinggal di sini. Ditawari nggak? Tawari. Bukan perintah. Kalau perintah nggak bisa dibantah. Tapi ditawari. Tinggallah sini, nggak apa-apa. Aku disuruh Tuhan ke Betel. Dia bilang, enggak. Demi Tuhan dan demi hidupmu, aku ikut kamu ke Betel. Sampai Betel, tawari lagi. Tinggallah di sini. Tuhan suruh aku ke Yeriko. Tidak, pokoknya aku ikut kamu. Sampai Yeriko, tawari lagi. Tinggal di sini ya. Aku ke Yordan. No. Ikut kamu Yordan. Setelah beberapa kali ditawari. Dan dia bisa milih yang benar, saudara. Sampai Yordan ditanya. Tawarin yang keempat hebat. Apa yang kamu mau? Luar biasa. Nah ini paling tipis, saudara. Ditawari. Loh Pak, itu kan kayak orang dilulu tuh Pak. Agak. Tadi curi saudara. Agak. Dia mau nguji hati. Apakah engkau sudah merasa nyampe? Apakah engkau sudah merasa mampu? Tawari. Dulu saya gak ngerti. Kita ini bersyukur ya, ada orang-orang tua yang jadi hamba Tuhan yang sudah tua, yang kita bisa belajar. Saya cerita ya, saudara, saya cerita. Gak apa-apa, ini ada orang Jakarta, gak apa-apa. Dulunya, banyak dari dulu sampai sekarang masih. Saya ini diomongi beberapa orang. Buka gereja dong di Jakarta. Buka gereja. Loh, kalau yang minta jemaat, tak dimin. Ini pendeta-pendeta. Buka gereja di Jakarta. Ya, maksud mereka baik. Jangan salah. Saya ke Surabaya bulan lalu, ketemu Pak Alex, dia ngomongin, terus buka gereja di Surabaya. Oh, ini ada orang hebat, nggak mungkin nawari gitu. Pendeta nih Surabaya, pendeta Surabaya. Buka ini tua ya, buka gereja di sini. Saya kata, gitu aja saya. Mau ngomong apa, saudara? Karena sudah punya pengalaman. Jangan salah, ini bukan maksud jahat, tidak. Tapi ini memang ide bagus toh. Anda mesti punya hati yang benar. Lalu kemudian dia berkata, kamu Jakarta mesti maju, mesti. Anda kalau digituin orang ya hati-hati. Karena orang akan cenderung bicara soal potensimu, padahal nggak ada potensi kita, nggak ada. Itu cuma anugerah Tuhan Yesus, nggak bisa. Lalu diomongin, begitu, rame kan. Saya diem, saya tekan lama, saya tekan. Enggak cari penyakit lah. Urus satu ini aja sudah bagus. Saya bilang, enggak usah kemana-mana lah. Saya sudah nikmat di sini. Saya bilang, enggak cari penyakit. Saya bilang, enggak, no. Satu hari, saudara. Saya terbang dari mana ya? Dari Amerika, teman. Waktu pesawat landing di Jakarta, muncul di hati ini, beban. Kebutuhan orang di Jakarta itu sudah masuk ya. Nggak mikir apa-apa, saudara.
mereka butuh. Enggak mikir gitu. Di hati tuh, bukan di sini. Mereka butuh. Iya, perlu. Mestinya begitu. Di sini. Suatu hari saya telepon Bandung. Ayo, aku ngalami gininya. Waduh. Reaksinya langsung, waduh. Saya mikir gini, Pak Yusak ini marah senang gereja. Kan banyak dulu gereja, dia pusing tok, dia bilang. Dia selalu bilang, aku kan bukan pendeta. Gitu, dia bilang gitu. Jadi aku ini penginjil, tabrak lari. Pendeta tuh kasihan. Pokoknya kalau dengar pendeta tuh berat aja pokoknya. Saya bilang, Pak Yusak, aku ngalami gini, aku gak mikir apa-apa loh. Jawabannya apa? Aduh, wah repot. Loh, saya bilang, jangan terlalu benci lah sama pendeta. Saya bilang, lo kok repot? Terus dia ngomong gini, kamu tak ajari ya, kamu kalau ditawari jangan mau. Nah, terus, jangan mau. Nunggu perintah. Aman. Bahaya itu. Saya lama gak tahu, sudah setahun lebih loh. Saya gak tahu. Terakhir Tuhan ngajar saya. Aku seringkali juga nawari. Yang paling benar, kita tanya Roh Kudus. Jawabnya apa Tuhan? Persis. Karena di situ sebetulnya dia nguji kita. Anda itu bergantung ke Tuhan atau tidak. Kemauan dagingmu seperti apa? Masih kuat atau tidak? Sebab yang ditawarkan selalu yang engkau sendiri berkata, aku suka itu, aku mau itu, aku lihat kebutuhannya. Tapi itu seringkali dia uji hati kita. Nah, saya dimarahi pendeta, saya khotbah yang kedua tadi. Pak, kan orang bingung. Ya, memang harus bingung kok, saya berkata. Itu apa gampang sih kenal Tuhan? Ayo, katanya. Apakah sederhana kenal Tuhan itu gampang? Terus pokoknya begini, nyanyi telung lagu, khotbah, kolektor, pengumuman, bubar. Apakah itu? Saya berkata, no. Kenal Tuhan itu memang gak gampang. Tapi saya belajar dari pengalamannya Elisa. 3 kali minimal tawari. Kamu tidak harus dia. Aku disuruh buat ke Betel. Ikut. Sebab masih ada yang dia ingin. Spiritually. Tawari kedua, tidak mau. Ketiga, tidak mau. Keempat, nyebrang Yordan, tanya. Apa yang kamu mau sebetulnya? Itu yang luar biasa. Dan dia berkata, aku minta 2 bagian dari roh. Ternyata itu bukan double porsi, bukan. Itu hak kesulungan. Memang betul, Elisa lakukan 2 kali lebih banyak daripada Elia. Tapi itu bukan double porsi. Itu hak kesulungan. Aku minta 2/3 sebetulnya. Dia berkata, minta. Karena itu yang aku butuh dalam hidupku. Sebab dia berkata, kamu pernah lemparin jubahmu. Aku minta jubah yang pernah kau lemparkan dan kau minta lagi, aku mintain. Dan itu sebetulnya yang membuat Tuhan itu berkenan. Nanti kelak pada saat Elisa itu akan meninggal, ada sebuah peristiwa lain. Saya mau tunjukkan kepada saudara sesuatu yang membuat kita ini sebetulnya harus tanya banyak nih. Kalau Anda perhatikan, Elisa ini akhirnya akan mati. Raja Israel datang kepada nabinya dan berkata, waduh, dia persis nirukan perkataannya Elisa. Bapakku, kereta Esa dan orang-orangnya berkuda, ya kan? Dia bilang, oke, palahkan ke timur. Ke timur. Itu panah kemenangan dari Tuhan. Engkau akan memukul orang Aram sampai habis lenyap. Sekarang, busurmu pukulkan ke tanah. Berapa kali? Tidak jelas. Jadi kalau Anda ditawari sesuatu yang terbuka, yang punya banyak opsi, banyak pilihan, itu yang bahaya. Mestinya tanya, berapa kali Nabi? Enggak. Pukul cuman 3 kali. Elisa berkata, harusnya lebih dari itu. 5-6 kali baru bisa habis. Karena kamu mukul cuman 3 kali.
hanya 3 kali engkau akan menang dalam peperangan. Dan itu orang Aram belum habis kalau cuma 3 kali. Anda ngerti ya? Kenal Tuhan itu. Ini saya berkata, nggak habis-habis kalau saudara, nggak habis-habis. Kalau ditawari. Sebab itu menguji hati kita. Pak kok susah? Enggak. Kalau Anda mulai biasakan ya, jadi hamba, jadi pelayan. Menurut apa yang Tuhan perintahkan, berhubungan dengan Roh Kudus, lalu Engkau akan diajari kenal dengan Dia. Mana kehendaknya, mana yang hanya Dia izinkan, seizin. Lalu kemudian Anda akan dilatih lagi. Ditawari, ditawari, ditawari. Ditawari, jangan langsung meremang. Hati. Di situ Allah mau ngerti, hatimu itu melekat kepada apa, atau melekat kepada siapa. Dia mau tahu dengan cara apa? Ditawari. Nah, di sini sebetulnya ya, saudara, saya mau berkata jujur pada Anda, itu yang membuat kamarnya Elia itu sepi. Sebab Tuhan memang ingin sebetulnya membawa semua kita ke sana. Ini bukan total, ini bukan semata-mata jabatan kenabian kok. No. Ini soal pengenalan akan Tuhan. Ini bukan soal kuasa. Ini bukan soal karunia. Ini soal mengenal akan Dia. Apakah kita ini termasuk orang yang mau kenal dengan Dia? Kalau Anda mau kenal, ini caranya. Kalau tidak, Anda berhenti sampai di titik Elisa sedang membajak dengan 12 pasang. Kalau Anda mau dilempari jubahnya Elia, Anda ikuti prosesnya. Tidak gampang. Tapi saya yakin dalam anugerah Tuhan, kita bisa. Lihat ya saudara ya, hidup cuma sekali. Dan sekali itu pendek. Anda mau hidup berapa tahun sih? 200 tahun. Ada satu oma umur 90 tahun. Wah, nggak mati-mati. Satu hari, pas hari ulang tahunnya, semua kumpul anak kecil. Merayakan ulang tahunnya. Oma, kita mau berdoa ya. Oma minta apa? Dia ngomong apa? Jangan dinyanyikan lagu panjang umurnya ya. Cuman itu permintaannya. Serius ini. Jangan dinyanyikan lagu panjang umurnya. Ayo. Saudara kalau sekarang masih muda kan senang panjang umurnya. Enteng turunnya. Murah rezeki banyak anaknya. Gitu kan. Senang. Wah, jangan nyanyikan lagu panjang umurnya. Ya. Khairul Anwar aja, aku mau hidup 1000 tahun lagi, masih muda malah BBC. Ya, jadi kalau kita mau hidup yang kekal itu kelak bersama dengan Dia. Nah, waktu singkat di dunia ini, kenapa enggak hati kita melekat ke Dia? Dan hanya kepada Dia. Dan saya percaya di situ segala-galanya Tuhan beri yang terbaik buat kita. Amen. Saya tahu ini untuk masa depan saudara. Tapi perlu buat kita mengenal Dia setiap hari lebih baik lagi.